Halo, selamat sore. Sore ya, bener ya? Yap, sore. Selamat sore buat teman-teman semua. Kembali lagi jumpa sama Rangga. Setiap hari Kamis ya, hari Kamis kita jumpa di Ngobar, yaitu ngobrol bareng Binus Palembang. Nah, hari ini kita bakal bedah jurusan, guys. Kemarin-kemarin kan kita sudah bedah jurusan dari jurusan sistem informasi, terus ada jurusan bisnis manajemen. Kemarin juga kita sudah jurusan teknik industri ya. Nah, hari ini kita bakal bahas jurusan akuntansi. Yang mana hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita cantik yang bakal nemenin kita semua membahas tentang jurusan akuntansi yang ada di Binus Online Learning. Oke, ini beliaunya juga udah masuk nih guys di live kita hari ini. Jadi buat teman-teman semua jangan takut untuk tidak dapat untuk ketinggalan pembahasan kita hari ini, karena setiap sudah pembahasan ini kita bakal upload di IGTV-nya Binus Palembang. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita Ibu Prihardina yang bakal membantu kita semua membahas tentang jurusan akuntansi, guys. Gitu. Oke. Halo Ibu, selamat sore. Selamat sore ya, bener ya? Sore. Iya, selamat sore. Ya, saya lagi ada di... Apa kabar? Ya. Apa kabar? Baik, baik. Saya lagi ada di kantor. Ya. Oh, saya kebetulan WFH nih, Bu. Iya ya. Oke. Ya. Oke, jadi hari ini kita sudah kedatangan Bu Prihardina yang bakal nemenin kita semua sampai dengan nanti di jam 3:30. Kita bakal ngebahas tentang jurusan akuntansi ya, Bu ya? Ya, betul. Oke, jadi sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, sebelumnya boleh deh, Bu, kita kenalan dulu dengan sosok Ibu Prihardina, gitu ya. Kan tak kenal maka tak sayang, ya kan, Bu? Ya, boleh silakan, Bu. Oke, ya, selamat siang untuk Bapak Rangga atau Mas Rangga ya, atau dan juga untuk teman-teman khususnya di Binus Palembang. Ya, kemarin udah ngobrol-ngobrol di Semarang, Binus tuh banyak ternyata ya, Semarang, Palembang, macam-macam ya. Ya, dan perkenalan saya, ya semoga di sini sepertinya, di sini sepertinya random ya, Mas Rangga ya, ada yang mungkin sudah join di Binus ataupun belum ya. Ya, perkenalan. Bener. Ya, saya Prihardina Marsintauli, saya salah satu dosen di PJJ Akuntansi, dan juga ada di jurusan bersama dengan Pak Aris sebagai Head of Accounting Program dan juga Ibu Nuraini Sari sebagai Deputy Head-nya. Jadi saya adalah dibilang online lecturer coordinator gitu. Kurang lebih ya, saya di BOL kurang lebih sudah ya 4 tahunan lah. Gitu join ya. Jadi kita anaknya panggil siapa nih, Bu siapa nih kita panggil anaknya? Ibu Free, boleh. Ibu Free, oke, Ibu Free. Jadi Bu Free dan teman-teman semua yang lagi join di Ngobar hari ini, kita bakal bahas tentang program studi akuntansi yang ada di Binus Online Learning nih. Gimana sih serunya gitu kan, nanti gimana prospek kerjanya nanti buat teman-teman mungkin yang pada penasaran. Ini tadi katanya dari Ditra.Mongkut, nanti mau nanya-nanya boleh nanti silakan nanti kita jadi setiap kali kita sesi pembahasan kita selesai mau ditanyain juga boleh, langsung tinggalin di kolom komentar aja gitu. Oke. Ngomongin tentang akuntansi nih Bu. Apa sih akuntansi itu sebenarnya maksudnya tuh kayak umum gitu. Untuk pandangan umum akuntansi ini seperti apa sih? Ya, sebenarnya kalau kita simpelnya, saya suka ambil simpelnya karena teori kan pasti banyak ya. Akuntansi sebenarnya itu satu ibaratnya ilmu yang sebenarnya tentang bagaimana suatu informasi itu bermanfaat. Nah, di sini adalah karena akuntansi itu berhubungan dengan keuangan, maka kita sebutnya bagaimana informasi keuangan itu bisa valid. Karena apa? Nanti informasi keuangan itu bisa digunakan nantinya untuk membuat keputusan. Jadi akuntansi itu ya ujung-ujungnya outputnya adalah bagaimana informasi keuangan itu bisa bermanfaat, apalagi untuk pengambilan keputusan gitu. Ya. Jadi
Boleh, mau ditambahin Bu? Ya, jadi sebenarnya gini, akuntansi kalau tadi ya seperti sudah saya jelasin terkait simpelnya adalah akuntansi itu pasti bicara keuangan. Keuangan itu Iya. macam-macam ya. Keuangan itu bisa dari sisi pelaporan keuangannya, bisa juga dalam sisi gimana nih kita bicara audit, itu kan masuk dalam akuntansi. Audit kita memeriksa supaya gimana caranya informasi itu bisa digunakan untuk keputusan. Lalu ada apalagi akuntansi itu juga nggak erat kaitannya dengan pajak. Nah, jadi informasi-informasi keuangan di dalam perusahaan itu penting untuk dibuat, dianalisa, diperiksa, sampai akhirnya informasi keuangan itu bisa dipakai buat semua pihak tentunya gitu. Jadi kalau sebenarnya akuntansi ini dulu dulu Ibu ya, zaman-zaman saya SMA gitu, saya pertama Ya, kali kenal akuntansi ini itu zaman-zaman SMA. Kalau ya, secara saya pribadi itu banyak banget penilaian orang-orang itu kalau akuntansi ini adalah pokoknya kerjaannya hitung-hitungan, apa benar Bu kayak gitu. ya, Pokoknya kayaknya ngurusin duit orang mulu kayaknya gitu loh. Banyak banget yang bilang gitu. ya. Gini, dulu juga sama ya. Saya juga sebenarnya nggak terlalu suka yang namanya akuntansi. Dulu sebenarnya Iya, hati-hati makanya untuk apa ya? Kita membenci sesuatu ternyata bisa jadi cinta. Nah, hati-hati tuh, iya, Mas Ranja ya. bener. Jadi uh, saya mikirnya juga sama, tapi setelah dijalanin sebenarnya bukan lebih ke arah hitungan ya. Hitungan pasti kalau kita bicara hitungan kan matematika tuh hitungan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara akuntansi itu lebih ke arah konsep. Contoh, cuman bedanya akuntansi itu pasti berkaitan dengan angka. Nah, itu tapi bukan Bisa. hitung-hitungan. Mm-mm. Tapi angka-angka itu bisa dapat dari mana? Dari menghitung. Nah, itu mungkin ya. Tapi tidak secara full hitung-hitungan pengertiannya adalah kayak matematika, ada rumusnya, ada apanya gitu. Jadi akuntansi itu lebih ke arah konsep. Konsepnya adalah pencatatan. Kalau namanya jurnal, gimana nih jurnal Iya. yang benar itu seperti apa? Oh, ada debit dan kredit. Nah, wah berarti ada debit dan kredit. Berarti ada beberapa yang didebit, ada beberapa yang dikredit. Nah, itu konsep. Oh, yang didebit itu apa sih? Nah, yang dikredit itu apa? Nah, itu kita bicara konsep untuk pencatatan. Nah, kalau kita bicara angka, memang dihitung. Ada yang dihitung, ada yang sesuai. Contoh, contoh ya, membeli mobil secara kredit sebesar 100 juta. Itu kan nggak hitung-hitungan ya. Ya, Ya, kan 100 juta ya udah 100 juta sesuai dengan tagihan. Tapi kalau kita bicara hitungan matematika, carilah, misalkan hitunglah. Nah, itu begitu. Cuman kondisinya memang konsep dan juga ada hitung-hitungan memang, cuman tidak secara pure 100% seperti matematika gitu. Konsep gitu. Mm-mm. oke, jadi buat teman-teman nih sebenarnya akuntansi itu bukan yang kayak Bu Pri tadi ya, bukan Iya, kayak cuma hitung-hitungan, tapi akuntansi ini adalah pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan angka. Pasti kalian ketemu angka gitu iya di pasti. akuntansi. Gitu. Iya, Jadi sebenarnya nggak cuma akuntansi sih, walau di jurusan lain pun juga kalau angka mah ketemu mulu ya Bu ya. Cuma iya. beda mungkin pembelajarannya aja kali ya. Kalau di Betul. akuntansi lebih yang bagaimana cara menghitung gitu kan. Nah, iya, Nah kalau di tempat lain kan bermain dengan logika, kali dengan matematikanya masih iya, logika gitu. iya. Sampai ke bikin laporan keuangannya. Jadi kan kita tahu alurnya tuh dari laporan keuangan jadi, itu gimana sih cara bikinnya? Nah, itu dengan proses-proses tadi. Tapi memang pasti ada angkanya gitu. Oke, jadi terus juga nih Bu, Hmm, akuntansi ini itu kan dulu kalau misalnya orang-orang mau masuk akuntansi itu harus punya kriteria tersendiri. Benar nggak sih Bu gitu? ya, jujur ya untuk di BINUS online sendiri ya terbuka untuk siapapun. Untuk akuntansi. Dulu kan taunya IPS gitu ya, IPS atau nggak Iya. IPA gitu ya. Heeh. Tapi sebenarnya akuntansi itu khususnya di BINUS online ya, kita tuh nggak terfokus pada yang harus contoh D3 akuntansi, harus IPS Hmm. ataupun IPA gitu ya. Berarti kasihan banget yang misalkan SMK-nya bukan IPS dan IPA, misalkan SMK-nya
tata boga kah, atau perhotelan gitu ya. Nah, itu semuanya tuh kita terima. Jadi ada mahasiswa baru gitu ya, tata boga. Nah, itu bisa bisa. Terus juga ada mahasiswa juga yang di luar akuntansi, pilot. Nah, pilot itu juga bisa gitu. Jadi bebas, akuntansi itu bebas untuk siapa aja sih ya. Terlepas dari dia backgroundnya apa, karena kondisinya ya akuntansi itu bisa untuk dipelajari gitu. Jadi nggak perlu takut. Ada yang lebih ekstrim, tata boga, perawat ada, pilot ada, pramugari Iya. ada. Jadi macam-macam di akuntansi ini. Sistem informasi juga ada masuk ke akuntansi gitu. Jadi macam-macam. Ya, jadi nggak harus kriteria tersendiri ya Bu, yang harus yang kayak harus yang IPS, IPA atau yang dari akuntansi sebelumnya gitu enggak ya. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang mungkin mau belajar tentang akuntansi, yang punya keinginan atau kemauan belajar tentang ya dunia perakuntansian, boleh join di PJJ akuntansi gitu di Binus Online Learning. Ya. Oke, jadi buat teman-teman juga mungkin sampai sekarang ada yang pengen ditanyakan, langsung aja ya teman-teman, yang diketikin di kolom komentar ya. Nanti kita bakal sampaikan langsung ke Ibu Pri-nya, dan Ibu Pri bakal bantu jawab atau kita bantu diskusi bareng deh hari ini buat teman-teman semua gitu. Iya. Oke, Bu, kita sekarang boleh deh kita mulai mengecil gitu ya. Ruang lingkup kita sudah mengecil. Tadi kan kita sudah bahas tentang akuntansi pada umumnya gitu untuk yang skala besar. Nah, kalau untuk skala kecilnya ini kita mulai coba di Binus Online Learning-nya atau di Binus University atau di Binus Palembang, mau pokoknya di PJJ tentang akuntansi. Ya. Apa sih yang nantinya bakal teman-teman pelajari jika teman-teman bergabung di PJJ akuntansi Binus Online Learning? Oke. Ya, di Binus Online Learning pasti sudah tahu ya, maksudnya kita itu online itu sebelum pandemik ya, pasti ya, dan itu online-nya itu lewat Zoom gitu ya, dan juga lewat LMS gitu ya. Jadi yang kita pelajari benar-benar kita tuh benar-benar sistem online dan nggak perlu datang ke kampus. Nah, di akuntansi sendiri atau di PJJ akuntansi sendiri yang dipelajari itu adalah gimana caranya sebenarnya Binus Online Learning PJJ akuntansi itu menghasilkan gitu ya alumni-alumni yang memang handal di bidang akuntansi gitu ya. Dan di PJJ akuntansi ataupun Binus Online itu juga banyak mahasiswa-mahasiswa yang sudah kerja. Ada yang SMA S1, ada juga D3 S1. Jadi bisa intinya adalah bisa menaikkan lah karirnya ataupun wah, sepertinya ada gangguan jaringan. Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang punya pertanyaan seputar akuntansi di PJJ Online Learning, langsung ditanyain aja di bawah ya. Oke, Bu Priya udah balik lagi sama kita. Oke, boleh Bu dilanjutin lagi tadi. Putus ya, oke. Ya, yang kita pelajari adalah satu, ada 3 rumpun di dalam akuntansi. Yang pertama itu Financial and Management Reporting, itu tentang keuangan. Dan yang kedua adalah auditing, yaitu audit ya, atau pemeriksaan akuntansi. Dan yang ketiga adalah perpajakan. Jadi kita pelajarinya itu akuntansi dasar, intermediate, menengah sampai ke advance. Terus juga ada audit juga, ada perpajakan juga. Nah, itu macam-macam. Jadi dan juga dosen-dosen kita itu memang praktisi yang mengajar. Jadi ada isu-isu baru di luar sana gitu ya, bisa ditanyakan ke dosen masing-masing gitu. Jadi dan juga jangan takut untuk yang, aduh Bu, saya kan tidak pernah belajar akuntansi, apakah saya bisa mengikuti? Jangan khawatir, karena apa? Karena posisinya adalah kita tuh, akuntansinya itu ada akuntansi dasar. Jadi semuanya pasti dapat yang namanya akuntansi dasar. Gitu. Mulai dari awal, mulai dari apa sih debit kredit itu, bagian mana sih debit kredit itu, debit di mana, kredit itu di mana. Nah, jadi dipelajarinya dari awal sampai nantinya ya sampai berjenjang ya materi itu ya, jadi sampai ke advance-nya. Jadi ada macam-macam.
akuntansinya. Tapi secara garis besar rumpun ilmu dalam PJJ akuntansi ada financial and management reporting, terus juga ada auditing dan juga ada perpajakan. Gitu. Oh, ini ada pertanyaan nih. Oke. Bu, LMS itu apa? Apakah bisa diakses dari Simple Gadget? Ya. Nah, ya, LMS Learning Management System. Jadi khususnya di bisnis online ya, terlepas dari PJJ segala macam ya, akuntansi ya. Binus online learning itu kita belajar itu dari website. Website itu maksudnya learning management system, dari suatu sistem. Sistemnya itu isinya adalah diakses itu seperti apa ya, ibaratnya enaknya tuh ya, kalau kita sebut itu satu website, misalkan namanya thread, postingan, forum diskusi. Contohnya kalau Kaskus gitu ya, ada forum diskusinya. Nah, kita tuh di situ tuh learning management system isinya adalah satu konten-konten, baik itu kita kasih video pembelajaran setiap sesinya itu. Sesi 1 misalkan belajar akuntansi dasar, maka ada videonya, ada lecture notes-nya, ada catatan dari dosennya, ada tugas kelompok, tugas personal, semua ada di lecture notes. Semua ada di LMS. Gitu. Jadi yang kita gunakan adalah namanya learning management system. Sistem yang digunakan untuk Binus online learning. Dan yang kedua ada namanya Binus Maya, BinMaya. Nah, itu biasanya buat informasi lainnya. Gitu. Jadi itu kita pakai LMS semua. Dan apakah bisa diakses? Bisa. Bisa diakses. Misalkan nih dosen udah posting, kita mau baca, kita lagi di jalan gitu ya, kita bisa buka LMS-nya. Jadi, ataupun buka aplikasinya itu ada kok. Jadi nggak usah takut, saya mesti buka pakai laptop nih. Nah, itu nggak fleksibel banget ya. Jadi, kita bisa lihat dari handphone kita sendiri gitu. Iya, jadi nanti untuk LMS-nya ini juga teman-teman bisa akses via handphone teman masing-masing. Jadi bisa di-download di Play Store ataupun di App Store untuk aplikasinya. Jadi teman-teman bisa melakukan perkuliahan dari handphone teman-teman semua. Jadi kalau misalnya lagi di jalan kejebak macet gitu ya, bosen gitu kan nungguin macet, boleh teman-teman belajar dari handphone teman-teman semua gitu. Jadi terus juga bisa laptop gitu kan. Iya, nah itu Mas Rangga, kita juga sebenarnya bisa trial LMS tuh di website Binus Online Learning. Kita bisa trial atau percobaan LMS. Jadi ini buat teman-teman yang hadir, gimana sih bentuknya LMS, kita bisa lihat tuh di websitenya, website Binus Online Learning. Nanti bisa dilihat ada tulisannya LMS, nah itu bisa dilihat. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen ngerasain gimana sih kuliah di Binus Online Learning gitu, teman-teman bisa cobain trial tersebut gitu. Betul. Oke. Tadi udah terjawab ya, apa nih? Fishy Jewels. Oke. Susah nyebutnya. Pertanyaannya udah kita jawab. Oke, kita balik lagi ke pembahasan kita tentang program studi akuntansi. Jadi untuk program akuntansi ini sendiri, nantinya buat teman-teman yang selesai atau lulus dari program studi akuntansi di Binus Online Learning ini, nantinya untuk prospek kerja ataupun prospek karirnya buat teman-teman semua itu nanti yang seperti apa? Boleh kita mulai dari prospek kerja dulu kali ya, Bu ya? Ya, gini, sistemnya adalah gini. Perusahaan itu butuh namanya laporan keuangan, betul ya? Nah, yang membuat laporan keuangan itu sebagian besar ataupun sebagian besar namanya itu accounting. Bagian accounting. Bagian accounting itu ya outputnya ya laporan keuangan. Semakin banyak perusahaan yang berkembang, pasti butuh laporan keuangan ya. Nah, pasti juga butuh namanya akuntan. Karena mereka lah yang tahu lah, ibarat gitu ya, ilmunya tuh udah dipelajari di sekolah, di kuliahan. Nah, itu. Jadi prospek sebenarnya bagus nih, prospek untuk accounting ya, jurusan akuntansi. Kenapa? Karena perusahaan makin lama makin berkembang. Rata-rata biasanya dicari accounting, dicari accounting apapun itulah ya. Dicari misalkan auditor, dicari perpajakan, bagian perpajakannya. Nah, itu konsultan.
Nah, jadi kalau bicara prospek, sebenarnya ya intinya adalah simpelnya perusahaan itu makin banyak dan dia butuh mengeluarkan laporan keuangan. Nah, yang digunakan persyaratnya adalah ya itu diutamakan yang lulusan akuntansi. Nah, prospeknya macam-macam. Dia bisa jadi konsultan, baik itu konsultan di akuntan publik ya, misalkan jadi auditor, atau bisa jadi konsultan keuangan, ataukah bisa juga jadi bagian konsultan pajak. Nah, itu kan diutamakan yang lulusan akuntansi. Terus juga apalagi intinya adalah yang berbau-bau gitu ya, laporan keuangan, berbau-bau Ya, jurnal, yang ya. berbau-bau bagian akuntansi lah gitu ya. Jadi prospeknya menurut saya sih akuntansi itu ya semua pasti butuh gitu ya. Tapi Bu, berarti susah sebenarnya susah atau gampang sih? Nah, sekarang akuntan itu sebenarnya ataupun di perusahaan sudah pakai sistem. Nah, jadi sebenarnya lebih mudah lagi. Dulu kan sistemnya adalah pakai manual, catet-catet, tapi sekarang itu justru kita menggunakan sistem. Jadi menurut saya sih prospeknya untuk akuntan nggak ada habisnya ya, gitu. Bisa jadi auditor, bisa jadi akuntan pajak, um, konsultan gitu ya, bisa jadi analis laporan keuangan. Nah, itu bisa gitu. Nah, Yang berhubungan sama keuangan gitu. oke. Gitu. Jadi Mm. kalau buat teman-teman tuh jangan pernah khawatir deh kalau buat teman-teman lulusan akuntansi gitu ya, Iya. nggak mungkin nggak dapat kerja. Itu aja. Karena kenapa? Mau sekecil apapun perusahaan tersebut gitu, seterkenal apapun perusahaan tersebut, atau apa ya, sekecil-kecilnya pendapatan dari Mm-mm. perusahaan tersebut, maaf maaf Mm-mm. nih kan, pasti Mm-mm. butuh banget yang namanya Ya. seorang akuntan gitu. Jadi kenapa dibutuhkan seorang akuntan? Ya tadi kata Bu Pri tadi. Jadi setiap perusahaan pasti butuh yang namanya laporan keuangan dari masing-masing perusahaan mereka, entah itu laporan bulanan gitu ya, ataupun nanti di akhir tahun itu butuh banget yang tahunan gitu. Jadi Ya. teman-teman tuh pasti sangat dibutuhkan untuk lulusan dari akuntansi, biar nanti keuangan dari perusahaan tersebut itu bisa terkoordinir gitu Betul. loh. Jadi Betul. biar nggak mencela-mencela gitu. Sekecil apapun biaya yang dikeluarkan dari perusahaan tersebut, teman-teman harus laporkan gitu, biar mereka Mm-mm. juga tahu pengeluaran mereka tiap bulan atau tiap tahun itu mana ya, maksudnya itu kayak sesuai gitu loh. Jadi nggak banyak pengeluaran daripada pemasukan gitu loh. Ya, Oke, Bu, betul. ini ada pertanyaan lagi. Ya. Iya, ada pertanyaan lagi. Bu, apakah prospek lulusan online learning tidak akan dibedakan dengan lulusan reguler lainnya? Nah, ini nih. Banyak nih, Ya, ini banyak banget uh, pertanyaan kayak gini, Bu. kenapa? Kenapa, Mas Rangga? Di Palembang banyak banget ini pertanyaan seperti ini tuh banyak banget. Hmm. Kayak, Kak, kalau misalnya kita lulus dari online ini, binus online learning ini, apakah kita berbeda dengan reguler gitu yang di Jakarta gitu? Jadi boleh kita minta bantu jawaban dari Bu Pri deh. Ya, sebenarnya lulusan namanya kan juga nih untuk wisuda. Wisuda pasti wisuda BINUS University. Nggak ada tuh wisudanya beda. Beda ya antara universitas wisudanya dengan ini, misalkan dengan BINUS online. Dari sisi itu juga nggak ada bedanya. Nah, dan juga untuk lulusan juga kita sama-sama menggunakan ya sertifikatnya, ijazahnya ya dari BINUS Iya, University gitu kan. Ya, jadi sebenarnya nggak ada bedanya ya. Cuma nanti kalau misalkan bersaing nih, misalkan ada satu perusahaan bersaing dari BINUS University sama BINUS Online, nah itu persaingan pribadi gitu kan ya. Maksudnya iya. kualitas tergantung dari masing-masing. Apakah memang belajar ataukah gimana gitu. Jadi masalah lulusan nggak ada bedanya. Ini kita mau wisuda ya di 31 Maret ini nggak ada bedanya antara BINUS Online dengan BINUS University dari segi itu. Itu sih nggak ada bedanya sih. Kalau untuk masalah, Bu, kok saya nggak dapat kerja-kerja gitu ya? Ya balik lagi gitu ya, seberapa berjuangnya kita gitu ya, dan juga lebih balik lagi ke nilai kita gimana. Nah itu sih nggak ada bedanya sih sebenarnya terkait lulusan. Oke,
Udah dijawab ya Mas. Aku susah banget ini Mas atau Mbak nih, PC Jewels ya gitu lah pokoknya ya, pertanyaannya udah dijawab sama Bukti. Ya. Jadi nggak ada bedanya gitu ya. Nggak ada bedanya untuk kualitas lulusan dari BINUS online learning maupun online reguler lagi. BINUS reguler gitu ya. Ya. Jadi kita sama-sama di bawah rumah nih, ibarat rumah kita di bawah BINUS. Jadi nggak ada bedanya antara yang reguler sama yang online learning. Kualitasnya tetap sama, lulusannya juga tetap sama di bawah BINUS University. Iya. Itu. Iya. Oke. Pada banyak yang ini ya, khawatir ya. Iya, takutnya nanti dibeda-bedain gitu. Kamu kan kampusnya online gitu, emang bagus gitu loh, Bu. Jadi kayak nanti takut kerjanya, nanti takut dibandang remeh katanya gitu. Ya, enggak. Dosennya juga sebenarnya ada juga dosen dari reguler, kita di sini juga ngajarnya juga ada. Nah, itu nggak ada bedanya sebenarnya. Saya juga ngajar di reguler juga bisa. Nah, dosen reguler juga ngajar ke kita juga bisa. Jadi nggak ada bedanya sih. Ya, cuman beda itu kayak sistem pembelajarannya aja yang tatap muka langsung gitu sama yang online gitu loh. Jadi sebenarnya kualitasnya sama aja. Iya, buktinya sekarang udah online kan semuanya. Kualitas dari mahasiswanya sendiri juga yang bakal dilihat gitu. Iya, pintar, cakep jawabannya. Kualitas, benar. Oke, Bu. Sebenarnya masih banyak banget ya yang bisa kita bahas pada sore hari ini ya. Tapi karena memang ya kita kembali lagi dibatasi oleh waktu gitu ya. Aku punya satu pertanyaan dan nanti kita bakal satu pertanyaan lagi juga dari teman-teman yang ada di sini. Oke, pertanyaan dari aku dulu deh, Bu, gitu. Bukan pertanyaan sih sebenarnya, ini kayak lebih ke saran aja nih. Saran dari Bu Fri buat teman-teman semua yang mungkin mau melanjutkan ke sini, ke BINUS Online Learning untuk ambil jurusan akuntansi, atau nanti mungkin yang sudah lulus gitu ya. Apa sih, Bu, tips dari Bu Fri gitu, supaya kita itu bisa menjadi seorang akuntan yang baik, bagus, handal lah gitu di dalam bidangnya itu, gimana tipsnya? Ya, sebenarnya gini, akuntansi itu kan harus banyak latihan, ada informasi-informasi penting gitu ya, informasi-informasi yang perlu diupdate. Oh, ada pemahaman ABC lagi nih yang baru gitu ya. Jadi sebenarnya akuntansi sendiri memang membutuhkan konsep pengen tahu gitu ya, dan juga memang harus banyak latihan, harus banyak latihan dan memang harus teliti karena kan kita bicara uang ya, jadi memang harus dicek-cek terus gitu ya, dicek dan juga ada sisi kenapa nih nilainya segini ya gitu ya. Nah itu kayak ada pengen tahu gitu, jadi nggak mudah percaya gitu ya, nggak mudah percaya kenapa nih bisa begini, kenapa begitu. Tapi yang paling penting itu dalam akuntansi itu ataupun dalam profesi akuntansi itu memang yang penting adalah jujur ya, karena itu susah sih ya, karena kan itu berhubungan dengan pelaporan. Jadi sebenarnya akuntan itu tugas yang mulia sebenarnya. Karena apa? Tugas yang mulia itu maksudnya kita tuh membantu perusahaan untuk menampilkan laporan keuangan. Jadi itu semua orang tahu kondisi perusahaan tuh gimana sekarang. Oh nih, lihat laporan keuangan saya. Nah, itu mulia sebenarnya ya. Ya kalau bisa ya dikerjakan dengan rapi gitu ya, dan juga memang teliti. Itu sih saran dari saya. Jadi harus banyak latihan sebenarnya. Oke, buat teman-teman tadi udah dikasih tahu juga nih saran buat teman-teman mungkin yang mau lanjut ke program studi akuntansi di BINUS Online Learning gitu ya, atau juga mungkin teman-teman yang sudah sekarang menjadi sarjana akuntansi maybe ya kan, atau yang hampir sedikit lagi wisuda atau ya gitulah pokoknya yang teman-teman pengen jadi akuntan. Tadi sudah diberikan saran atau tips gimana caranya atau gimana sih biar jadi seorang akuntan yang handal dalam bidangnya. Oke, terakhir nih Bu dari teman-teman yang ada di sini. Oke, ini pertanyaannya Bu, ini kan PJJ akuntansi ya. Nanti kalau ada perusahaan yang buka formasi akuntansi, bisa ya Bu kita yang PJJ ini mendaftar ke formasi akuntansi tersebut. Terus untuk akreditasi itu kita ikut reguler atau bukan Bu? Gitu.
Bu, ini kan nanti kalau ada perusahaan yang buka formasi online bisa ya Bu, kita yang di PJJ ini mendaftar ke formasi akuntansi. Bisa. Oh ya, pertama, apakah yang buka formasi akuntansi bisa mendaftar? Bisa dong. Kan judulnya juga sarjana ekonomi. Benar. Ya, Iya, lulusannya lulusan sarjana ekonomi. Jadi semua bisa, nggak terkecuali mau itu binus online, mau itu apa, judulnya adalah sarjana ekonomi. Jadi itu bisa banget ya. Kan biasanya dia ada persyaratan tuh IPK berapa, bla 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 gitu ya. Dan yang kedua, ini masalah, nah, uh, akreditasi. akreditasi. Nah, untuk akreditasi memang kita tuh terpisah dengan reguler. Jadi nanti akreditasi BINUS online berbeda dengan apa namanya reguler di BINUS. Jadi memang kita beda akreditasinya gitu. Jadi kita sedang dalam proses, tapi bukan berarti jelek ya. Jadi dalam proses untuk akreditasi gitu. Posisinya sekarang Oke. ya, Oke, oke. jadi fun fact juga nih Bu, ini yang nanya ini udah Ya. salah satu mahasiswa kita juga nih Bu, yang periode Maret, Oh, ada baru yang masuk periode nanya. Maret juga nih. Iya. Jadi Oke. dia baru masuk di Binus Ola Learning, namanya Rivaldo, ya Rivaldo Anugrah Pratama. Heeh. Ini ngambil jurusan apa ya? Kalau itu teknik industri kalau nggak salah. Oh, oke. Oke, kalau gitu. Baik, tadi kita juga sudah banyak banget bahas pembahasan tentang akuntansi, yang mulai dari apa itu akuntansi, prospek kerjanya gimana, apa aja yang dipelajarin, terus juga dapat tips and trick dari Bu Pri sebagai orang yang mungkin sudah lama berkecimpung di bidang akuntansi, dan juga beliau udah jadi dosen juga ya kan, dosen juga ya Bu ya? Iya, tapi masih belajar terus Wah, belajar. gitu. Iya, jadi banyak banget ilmu yang hari ini kita dapat seputar program akuntansi, dan juga buat teman-teman semua yang sudah gabung tadi dan udah interaksi sama kita juga kita ucapin terima kasih, karena ya berhubung kita apa sih kayak bakal dipisahkan oleh waktu ini ya, jadi Oh, iya. ya nggak bisa lama-lama gitu ya teman-teman ya. Jadi Nah, nanti kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan lagi seputar akuntansi, teman-teman bisa langsung aja tanya sama Bu Pri, yaitu Instagramnya ini teman-teman bisa follow aja langsung, atau nah, teman-teman bisa DM ke Instagramnya Binus Palembang gitu. Teman-teman silakan tanya tentang program akuntansi gitu ya, atau teman-teman bisa langsung aja hubungi kontak yang ada di bio Instagramnya kita gitu, atau sebutin dia itu di 0813 7338 1038. Nah, teman-teman bisa langsung tanyain aja ke situ. Dan buat informasi juga, kita lagi buka gelombang pendaftaran untuk periode perkuliahan Juni 2021. Jadi ya. teman-teman bisa silakan langsung daftar di kita ya. Untuk harga formulir pendaftarannya itu Rp250.000. Mm-mm. Dan tungguin juga nih, ini kan nanti bakal Ramadan nih, bakal ada spesial price dari kita nih buat teman-teman untuk di Binus Palembang ya. Untuk teman-teman yang daftar di Binus Palembang, bakal ada special price untuk harga formulir pendaftarannya. Tungguin aja berarti. Stay tune di Instagram kita, yaitu di Binus Palembang. Teman-teman yang belum follow, Iya. boleh silakan di follow ya. Mas Rangga jangan Oke, lupa, terima kasih buat teman-teman. Mas Rangga, Ya, jangan lupa ada namanya RPL. Nah, oh itu RPL iya, itu jangan lupa uh, juga nih, buat teman-teman mungkin yang tamatan atau lulusan SMA ya, terus SMK, MA, atau ya pokoknya sederajat ya kan. Teman-teman kalau misalnya punya pengalaman pekerjaan minimal 3 tahun, ya pengalaman tahun. kerja teman-teman itu bisa teman-teman tukarkan di Binus Online Learning sebagai mata kuliah Tuh. gitu. Jadi nanti kalau hasil ya, nanti kan bakal ada apa tahap interview gitu. Itu Kalau asesor hasil ya. interview teman-teman bagus ya, teman-teman nanti kuliahnya ini S1 ya, ingat S1 itu hanya dalam waktu 2,5 tahun. Wih, Bisa ya, makin hebat. gaya. Benar. Iya. Jadi kayak kapan lagi gitu loh teman-teman kuliah S1, nggak perlu nunggu 4 tahun lagi nih. 4 tahun nih saya ya pribadi kuliah S1 4 tahun gitu. Sama. Jadi kalau dengar kata-kata 2,5 tahun, like 2,5 tahun dapat S1 itu jadi kayak wah, ini harus saya dapat ini gitu loh. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan informasi program RPL ini atau rekognisi pembelajaran lampau di BIM Sekolah Learning,
teman-teman juga bisa langsung tanyain ke kita, bisa DM ke Instagram atau ke kontak Instagram, ke kontak yang ada di bio Instagram kita Ya, gitu. betul. Oke, mungkin ada pesan-pesan terakhir Bu Pri untuk teman-teman semua yang di sini sebelum kita tutup ngobar kita pada sore hari ini. Ya, intinya adalah akuntansi itu sebenarnya menyenangkan ya, dan juga jangan takut untuk masalah prospek ke depan karena yang tadi saya bilang perusahaan itu butuh akuntansi dan juga akuntansi buat pembukuan. Misalkan nih kalau punya usaha, kita juga bisa jadi akuntan buat usaha kita sendiri. Jadi sebenarnya laporan keuangan itu sangat penting. Jadi dengan adanya laporan keuangan, informasi itu kita bisa tahu eh, kondisinya lagi gimana nih gitu. Jadi jangan takut atau yuk kita gabung sama-sama di jurusan akuntansi, dosennya juga oke-oke, praktisi di apa namanya pekerjaan bekerja di luar sana, isu-isu penting pasti sering dibahas. Jadi jangan takut juga untuk masalah pembedaan, kita sama semua di satu payung yang sama, Binus University. Kita ketemu di PJ Akuntansi ya. Ya, baik. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join pada ngobar hari ini di Binus Online Learning atau di Binus Palembang, dan juga Ibu Priyardina. Kita ucapkan terima kasih sudah berbagi informasi sama kita seputar akuntansi. Next, kalau kita punya pembahasan yang seru lagi, kita bakal undang lagi Bu Pri gitu. Boleh. Jadi ini tuh kayak nggak kerasa gitu loh Bu, waktu kita tuh karena mungkin keasikan ngobrol kali ya. Karena memang juga sebenarnya saya pribadi itu tertarik banget dengan akuntansi ini tuh kayak karena dulu saya benci banget Bu hitung-hitungan gitu, karena kan di otak saya hitung-hitungan akuntansi. Nah, tapi sekarang udah dapat pencerahan tuh kayak wih seru juga gitu. Ternyata nggak yang seperti yang saya kira gitu. Oke, baik. Bu Pri, terima kasih udah join sama kita hari ini. Next kita bakal undang-undang lagi di ngobar-ngobar berikutnya. Boleh, terima kasih buat Ibu Bu Pri udah join sama kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan lain. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pinus. Ya, sama-sama Bu Pri. Ya. Ya, sama-sama. Oke, tadi kita sudah ngobrol banyak bareng sama Bu Pri. Jadi teman-teman semua kalau misalnya punya pertanyaan lebih atau pertanyaan lainnya, teman-teman bisa langsung aja kontak ke kontak yang ada di bio Instagramnya Binus Palembang atau bisa DM ke Instagram kita. Silakan tanyakan apa yang bakal teman-teman tanyakan gitu. Kita konsultasi aja deh pokoknya gitu. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di ngobar berikutnya. Kita bakal banyak bahas sesuatu yang keren-keren pastinya. Teman-teman kalau misalnya punya ide tema atau apa sih pembahasan yang keren, bisa teman-teman DM ke Instagram kita untuk tema ngobar berikutnya. Oke, saya Rangga Damara Putra, pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join. Sampai jumpa lagi di ngobar berikutnya.